Saya rindu bahwa suatu saat ya, dan tidak akan lama lagi KU2 akan sebanyak ini. Amin. Dan KU3 akan sebanyak ini juga. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan dulu ya. Ini kerinduan kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang belum dapat tempat duduk bisa cari tempat duduk, masih ada yang kosong. Ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama seperti tadi sudah disampaikan oleh liturgos kita bahwa tema kita adalah komunitas yang bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru TB2. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saya akan memulai khotbah ini pagi ini dengan mengundang beberapa sukarelawan untuk maju ke depan. Saya undang Pak Akong bisa maju. 1. Pak Afu bisa maju. 2. Pak Peter bisa maju menghadap ke jemaat, Pak. Di sini, Pak, di depan mimbar. Nah, ini jagoan-jagoan ya. Lalu Pak Hasan ya, Pak Hasan. Hasan ada, Pak siapa? Pak Hasan ya. Ah, kok maju kok? Bukan, yang di sampingnya Pak Peter. Ah, maju ya. Ini Bu sudah berapa orang? 1. Pak Hasan ya, 4.000 orang. 1.000 lagi saya mau undang ke depan. 1 orang. Hah? Itu ada anaknya. Itu Pak ini aja, Pak Fendi aja. Pak Fendi ya, maju. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat wajah-wajah. Wajah titik-titik. Bisa geser ke sini lagi nggak? Nah, oke ya. Ini wajah-wajah yang minta kursi 1 dong, 1 kursi ya. Ini aja Pak, ini ya Pak. Ya, oke, taruh di depannya Pak Hasan. Nah, ada apa ya? Nah, ini coba lihat dulu muka-muka mereka, wajahnya. Saya mau tanya, coba lihat dengan teliti, dengan benar, jangan sampai salah. Dari 5 orang saudara kita ini, apa yang sama dari mereka? 1 laki-laki. Apa ada di sini yang agak beda sedikit? Yakin ya, laki-laki ya. Oke. 2 apa lagi? Rambut, kenapa emang rambutnya? Oh, sama hitam ya. Walaupun ada sebagian yang udah mulai ya berkurang ya. Tapi itu sudah faktor ulah ya, saya termasuk juga di dalamnya ya. Oke, ada lagi? Hah? Apa? Oh iya, giginya sama. Oke, saya lihat semua giginya bagus ya, maksudnya masih ada lah ya. Kita nggak usah buka mulutnya ya, ngetes. Ada lagi nggak? 1 lagi. Jangan lidah, jangan inilah terlalu ke dalam. Ya yang di luar aja, yang di luar. Hah? Nggak denger. Pakaiannya emang sama. Oh, kemeja semua. Oke. Wah, oke, ye. Kalau
laki-laki yang ngomong saya ragu-ragu. Kalau ibu-ibu yang ngomong saya percaya. Oke, itu samanya. Sekarang coba lihat lagi, amati lagi ya. Yang bedanya apa? Nah, umurnya beda. Ada yang muda di sebelah sana. Tingginya 2, apalagi? Berat badan. Emang pernah diukur? Belum tentu yang kurus-kurus, tulangnya bisa berat loh. Apalagi? Hah? Kacamata. Oh ya, ada yang kacamata, ada yang enggak ya. Nah, ini mulai teliti nih. Ada yang lebih teliti lagi enggak? Mukanya beda. Mukanya beda ya. Apalagi? Satu lagi. Hah? Gaya rambutnya. Oke, cukup sampai di situ. Ya. Ntar main fisik ya. Oke. Sekarang saya minta ya Pak Afu untuk duduk, Pak. Ini yang kelihatan yang paling gede ya, yang paling besar. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Ini saya lihat yang paling berotot, yang paling gede ini Pak Fendi. Bukan berarti Pak Akong enggak ya, berotot juga sih ya. Sekarang Bapak coba angkat kursinya sama orangnya, Pak. Nah, coba. Ntar saya kasih hadiah sepatu saya sebelah. Enggak bisa ya. Susah ya, Pak? Susah, berat. Sekarang coba berempat, Pak. Angkat. Nah. Berempat, Pak, berempat. Nah. Yang surut nurun ini siapa? Angkat lagi, Pak. Nah, agak lama ya, tolong difoto. Ya, tolong difoto masuk. Nah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan turun. Pak Afu takut. Silakan dibuang. Ya, Pak Afu silakan berdiri lagi ya. Nah, inilah komunitas. Ya, inilah komunitas. Komunitas itu beda-beda. Ya, ada yang tadi rambutnya enggak ada yang panjang ya, rambutnya dikit, yang rambutnya panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang apalagi tadi, umurnya, yang beratnya, ya kan, warna bajunya, ada yang pakai kacamata. Ini komunitas, dan komunitas ini kuat, bener nggak? Kalau satu orang nggak bisa, kalau bersama-sama bisa, amin. Nah, itu komunitas. Nah, tepuk tangan dulu buat. Oke, silakan duduk. Bersama dengan kursinya boleh duduk. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar mengenai komunitas. Komunitas itu artinya kumpulan orang-orang yang bersatu lalu mengerjakan sesuatu. Itu namanya komunitas. Ya, komunitas. Nah, kita akan lihat pada hari ini ada beberapa tiang atau beberapa bentuk komunitas yang bertumbuh. Sebenarnya ada 100 komunitas yang bertumbuh bentuknya, tapi kalau diuraikan 100 mungkin kita butuh 5 jam buat khotbah hari ini ya. Tapi beberapa saja ya. Mari kita lihat. Yang pertama, komunitas yang bertumbuh di sini adalah komunitas yang bertumbuh di dalam pengajaran. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat ayat 42. Di situ dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Di situ dikatakan mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat mula-mula atau jemaat Kristen mula-mula itu adalah jemaat yang sebagian besar dan mayoritas adalah orang-orang beragama Yahudi. Baik mereka yang dari suku Yahudi maupun non-Yahudi. Orang Yunani, orang Kapadokia, orang Ethiopia, orang Elam, orang Irak. Mereka semua kumpul di Yerusalem merayakan Paskah waktu itu dan Pentakosta. Lalu terjadilah pencurahan Roh Kudus dan Petrus berkhotbah, lalu jadilah orang Kristen 3.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan. Saya hitung-hitung bisa jadi jumlahnya bisa sampai 10.000 jumlahnya kalau termasuk perempuan, karena perempuan itu selalu banyak daripada laki-laki, kecuali di GKJ Tangerang. Kalau di Tangerang mungkin hampir seimbang, ya. Belum anak-anak. Jadi jumlah banyak sekali. Mereka itu berkumpul di situ dan dikatakan
mereka itu menarik ya, di situ mereka suka belajar. Mereka mau belajar. Mereka ingin belajar dari rasul-rasul. Dan dikatakan di situ mereka bertekun. Jadi bukan cuma ya kalau ada waktu, ya kalau ada kesempatan. Bukan juga karena dipaksa, ayolah kamu belajar. Enggak, tapi mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, ini menarik sekali saudara. Komunitas yang bertumbuh itu adalah komunitas yang mau belajar. Komunitas yang mau diajar. Tentu di sini belajar apa? Belajar kebenaran. Mereka makin dalam memahami kebenaran, makin mengerti kebenaran, makin bertumbuh di dalam kebenaran karena mereka belajar. Nah, ini penting sekali. Komunitas Kristen itu adalah komunitas, cirinya yang paling penting adalah belajar. Belajar kebenaran. Nah, memang banyak orang Kristen itu datang ke gereja, suka berkumpul, baik di komsel, baik di ibadah umum, karena banyak faktor. Karena mereka melihat musik yang bagus. Itu puji Tuhan. Ya, kita bersyukur 35 tahun gereja kita nggak pernah kekurangan musikus, ya, orang-orang yang melayani Tuhan di bidang musik. Amin. Nah, nanti lahir lagi anak-anak yang baru-baru ini nanti sedang dilatih oleh Pak Kus, Pak Ayong, ya, wah luar biasa. Tapi saudara sekalian, orang-orang datang beribadah berkumpul itu tujuannya hanya ingin dengar musik. Ini yang salah. Bukan berarti salah musiknya. Tetapi kalau itu tidak mau untuk belajar, ini yang salah. Makanya dalam khotbah itu, kenapa sih jemaat Tangerang kalau waktunya khotbah semua harus duduk tenang, gak ada yang jalan-jalan, gak ada yang di mana, di situ. Saya selalu bilang panitia ya tolong ya, sesibuk-sibuknya giliran mendengar firman, duduk tenang, dengar Tuhan bicara. Dan Tuhan bicara bukan cuma kepada Bapak Ibu, kepada saya juga, kepada kita. Dan ini umat yang belajar, ini umat yang mau diajar. Amin. Dan umat yang mau belajar diajar itulah umat yang bertumbuh. Nah, di dunia ini kan ada banyak sekali namanya komunitas. Saya tahun lalu baru tahu itu gowes. Tahu gowes? Apa itu gowes? Sepeda. Saya baru tahu apa sih gowes. Saya pikir nama makanan. Ternyata gowes itu kumpulan orang-orang yang suka bersepeda. Nah, ini komunitas. Ada lagi komunitas mancing. Sini siapa yang suka mancing? Ada komunitasnya enggak? Ada. Komunitas yang suka musik. Komunitas yang suka lihat lukisan. Komunitas ibu-ibu yang suka dance. Ada. Komunitas ibu penggemar kopi. Komunitas game. Wah, banyak sekali komunitas. Lalu komunitas Kristen apa bedanya dengan komunitas-komunitas goes, komunitas game, komunitas kopi, komunitas lukisan, komunitas mancing? Apa bedanya? Yang membedakannya adalah komunitas Kristen itu adalah komunitas yang belajar kebenaran. Nah, amin. Belajar kebenaran. Kenapa belajar kebenaran? Karena semakin kita belajar kebenaran, makin bertumbuh pengetahuan kita, makin bertumbuh pengenalan kita akan kebenaran, maka orang Kristen itu tidak mudah dibodoh-bodohin. Saya pakai istilah agak kasar, dibodoh-bodohin. Ya, banyak orang Kristen itu suka diapusi. Apusi itu orang Jawa Timur bilang dibodoh-bodohin, suka dibeloin, suka dibujuk. Ya. Kenapa suara saya menggema? Saya pikir ada makhluk lain. Ya. Dan itu saudara sekalian tidak bisa. Kenapa? Karena dia udah tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Begitu ada ajaran lain, ada orang bilang gini begitu, oh rasanya nggak begitu. Kayaknya Musa nggak ajarin begitu. Nah, saudara, kayaknya Alkitab nggak ngomong begitu. Nah, itu orang yang bertumbuh di dalam kebenaran, belajar. Orang yang belajar itu ciri orang Kristen itu tidak mudah tersesat. Dia tahu mana yang boleh, mana nggak boleh. Dia tahu mana yang perlu, mana nggak perlu. Nah, mungkin waktu kita baru-baru percaya, Bapak Ibu, kita bingung.
boleh nggak ya makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, boleh nggak ya? Nah, mungkin di awal-awal boleh. Tapi kalau ada orang Kristen yang udah 30 tahun, 35 tahun jadi Kristen, tanya ke saya, ke Musa, boleh nggak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Astaga, lu 35 tahun kemana aja? Ya kan? Lalu ada anak muda tanya, dia baru Kristen, baru percaya Tuhan Yesus. Dia tanya, boleh nggak pacaran sama yang nggak seiman? Nah, itu saya kasih tahu. Tapi kalau udah 20 tahun jadi Kristen, tiba-tiba datang ke Musa, boleh nggak pacaran sama orang yang nggak seiman? Astaga, lu 20 tahun kemana aja? Lu ngapain aja di gereja? Berarti ke gereja nggak pernah belajar. Kenapa nggak belajar? Karena nggak mau diajar. Nah, orang Kristen, ya berapa lama kita jadi Kristen? Mari kita ukur sekarang. Udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, syukur sudah 20 tahun. 20 tahun, berapa banyak kita tahu kebenaran. Dan kita tahu kebenaran karena kita belajar. Amin. Nah, hari ini Musa marah-marah ya? Enggak, bukan marah. Cuma mengingatkan aja. 35 tahun. Mari kita menjadi jemaat yang suka belajar. Firman Tuhan mengatakan, pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Mari kita orang Kristen bukan cuma mau pikul salib, tapi juga mau belajar. Amin. Jadi tidak ada alasan lagi. Musa, belajar nggak bisa. Ya, belajar itu, saya itu tidak suka belajar. Orang Kristen tidak boleh kasih jawaban begitu. Orang Kristen itu mau belajar kebenaran. Amin. Musa, belajar itu, sulit. Ya, apalagi belajar mengenai kebenaran. Doktrin misalnya, belajar mengenai apa ini itu segala macam, ngantuk, bosen. Wah, ini nggak boleh. Kita kalau mau belajar, ya tentu pengajar itu juga mesti banyak belajar. Nah ini perhatikan ya, pengajar itu juga mesti banyak belajar supaya bisa mengajar orang-orang dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti. Khotbah saya ini dimengerti nggak? Nah, dimengerti ya, jangan sampai bingung. Apaan? Musa ngomong apa di depan? Ya, saya berharap ini bisa dimengerti. Saya nggak pakai bahasa aneh kan? Bahasa roh nggak kan? Ya, bahasa dimengerti ya. Nah, ini. Jadi belajar. Musa nggak ada waktu untuk belajar. Nggak bisa. Harus bisa ada waktu untuk belajar. Di mana kita belajar? Di hari Minggu kita datang dengar khotbah, kita sedang belajar. Ya. Makanya sebelum berangkat ke gereja, cuci muka 10 kali. Supaya apa? Bersih. Bukan, supaya enggak ngantuk waktu di gereja. Apalagi dengan AC. Untung ini agak panas sedikit karena banyak orang. Coba kalau lebih dingin. Udah langsung ngangguk-ngangguk di belakang. Haleluya, haleluya. Yang khotbah tambah semangat. Tahu-taunya ngangguk-ngangguk karena ngantuk. Ya. Kenapa ngantuk? Apa sih yang diomongin? Enggak ngerti. Enggak apa-apa, awal-awal memang enggak ngerti. Engkau yang hari ini baru 1 tahun jadi Kristen, jangan kecil hati. Saya yakin 5 tahun lagi engkau tambah mengerti. Amin. Saya kemarin lihat yang ikut SMK yang udah dibaptis kemarin. Awal-awal berapa bulan yang lalu baru ikut belajar. Saya bilang, mari kita buka Matius ya. Dia buka yang di depan. Nah, mana Matius ya? Sekarang, waduh. Mari kita buka Roma. Cepat banget. Langsung. Itu karena belajar. Nah, saya yakin dia pasti buka Alkitab di rumah. Nah, itu orang yang belajar. Jangan sampai saudara, udah 15 tahun jadi Kristen. Lalu ketemu orang Kristen yang bukan Kristen di tepi jalan. Kamu tahu nggak? Pernah baca nggak kitab Efesus? Dia bilang, makanan apa itu? Loh, makanan? Itu orang non-Kristen loh yang ngomong. Surat Paulus pada jemaat, apa itu makanan itu?
Loh, dia udah 20 tahun jadi Kristen baru dengar kata Efesus. Coba bayangin. Itu nggak pernah belajar. Mari kita jadi orang Kristen yang bertumbuh, yang suka belajar. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Komunitas yang bertumbuh dalam persekutuan. Dalam ayat 42 dikatakan, dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Ya, kata persekutuan di sini dari kata Yunani namanya koinonia. Koinonia. Ya, Anda boleh yang belum punya anak nanti ntar punya anak kasih nama koinonia. Ya, yang belum punya cucu kasih nama koinonia. Koinonia itu artinya bersekutu. Bersekutu itu diulangi lagi ayat 46. Mereka suka berkumpul. Suka kumpul. Nah, ini ciri orang Kristen yang bertumbuh, suka berkumpul. Orang Jawa itu bilang, mangan gak mangan, sing penting kumpul. Jadi makan gak makan, yang penting kumpul. Saya pikir hampir semua kita itu suka kumpul sebenarnya. Bener gak? Ya, apalagi orang haknya ini ya, orang kek itu seneng kumpul. Kalau gak kumpul, kalau gak bertemu 1 hari 2 hari ditelepon. Bener gak ya? Suka kumpul, suka ketemu gitu. Waduh, saya pikir semua kita lah ya, dari semua apapun kita itu orang yang suka berkumpul. Nah, yang kumpul ini, yang kayak tadi bapak-bapak yang gagah-gagah tadi ini, ya, warna kulitnya beda, rambutnya beda, tingginya beda, berat badannya beda, mukanya beda, latar belakangnya beda, keluarganya beda, hobinya beda, kesukaannya beda, kebutuhannya beda. Beda apa lagi? Uang ada yang sama, ya ada sama sedikit, tapi banyak bedanya. Dan mereka kumpul. Nah, di gereja itu kumpul orang-orang yang berbeda. Nah, kumpul. Waktu kumpul, ada enaknya, ada nggak enaknya. Ada tantangannya, ada juga enaknya. Tantangannya apa? Kadang-kadang bisa menimbulkan konflik. Karena kebiasaannya beda. Sifatnya beda. Keluarganya beda. Stratanya beda. Ekonominya beda. Tapi orang yang berkumpul, yang bertumbuh itu adalah orang Kristen yang saling menajamkan. Amin. Seperti besi menajamkan besi. Sehingga makin tajam. Maka kita itu walaupun berbeda-beda, kalau sering kumpul, wah itu indah sekali. Maka jadilah orang Kristen yang jangan egois. Amin. Suka menyendiri, gak mau campur sama orang. Ah, siapa lu? Atau dalam hati. Gak mau bergaul sama orang. Gak bisa. Orang Kristen yang bertumbuh, komunitas yang bertumbuh adalah komunitas yang mau apa? Mau berkumpul. Mau berkumpul, senang berkumpul. Udah 3 minggu gak ada komsel ya. Nah, itu orang senang berkumpul. Dan itu orang bertumbuh. Amin. Sudah lama saya gak ke gereja. Jadi orang seperti ini itu gara-gara sakit gak bisa ke gereja. Lalu dia muncul satu kerinduan di dalam hatinya untuk ke gereja. Nah, orang Kristen itu memang ada yang modelnya seperti itu. Ya, nggak ada di Tangerang. Ya, datang, nggak datang, datang, nggak 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 datang. Tiba-tiba Natal datang. Di Tangerang nggak ada. Amin. Ya, kita itu jadi orang Kristen yang datang, lalu nggak datang gara-gara sakit. Oh itu, ya, datang, nggak datang ke Kalimantan dia. Nah, lalu datang sampai Desember datang. Nah, itu orang Kristen yang suka kumpul nggak datang. Aduh, rasanya saya nggak ketemu sama si A, si B. Nah, itu orang Kristen yang bertumbuh. Kenapa? Karena kalau bertemu kita saling menajamkan. Amin. Beda-beda kita, tapi saling menajamkan satu sama lain. Saya itu pikir-pikir ya, ada satu buku tulis begini. Orang Kristen itu kalau ketemu di gereja, sebenarnya semuanya itu orang-orang yang rapuh. Saya gak terima pertamanya. Waduh, gak mungkin dong, gitu kan. Saya gak rapuh kok. Tahu rapuh gak?
kayak apa itu satu pohon yang sebenarnya sebentar lagi tumbang. Tapi kelihatannya gede, gagah dia, tapi udah rapuh di dalam keropos, sebenarnya mau tumbang dia. Saya nggak terima pertama, tapi setelah saya melihat diri saya sendiri, saya lihat saya juga rapuh. Dan Bapak Ibu semua ini mau ditutup-tutupi, kita ini semua juga rapuh sebenarnya. Semua kita ini ada masalah, ada pergumulan kita, ada kebutuhan kita, ada problem kita. Cuma kalau nyanyi itu gembira aja gitu kan. Haleluya, puji Tuhan, waduh semangat. Wah itu bagus sekali, saya senang tadi ibadah itu semarak. Hadirat Tuhan turun, kita alami, nikmati. Tapi mau jujur ya, kita mau jujur aja. Jujur di hadapan Tuhan. Di sini semua itu orang-orang yang punya pergumulan. Betul nggak? Termasuk saya. Ada yang pergumulannya kecil, ada yang pergumulannya besar. Ditanya, apa kabar? Selalu jawabnya, baik. Selalu, jangan sampai bilang nggak baik. Dia orang yang nanya pasti kaget setengah mati. Bener nggak? Karena nggak pernah dapat jawaban itu. Coba sekali-sekali kasih shock terapi ya di penerima tamu di bawah. Apa kabar? Jawab nggak baik. Oh dia pasti semaput tuh. Atau dia bilang, aduh lain kali saya nggak mau jadi penyambut. Enggak, saya bercanda ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi memang itulah gereja. Itulah komunitas. Komunitas itu tempat berkumpulnya orang yang tidak baik-baik saja. Di mana orang yang tidak baik-baik ini ketemu nih, saling menguatkan, saling memberi support, saling mendukung. Jangankan kita kasih nasihat, udah ketemu sama Pak Ones aja, udah ketemu sama Bu Mary, lihat mukanya Bu Mary, wajahnya Bu Mary ya, itu udah seperti memberi support. Melihat siapa di sini lagi? Anak saya Yeremia, lihat wajahnya, ya kan? Lihat Pak Acin, wah dari jauh selalu saya lihat pas sudut pandang di sini, ya kan? Sudut di sana, itu lihat aja udah memberi energi gitu loh, memberi semangat. Belum kita ngomong-ngomong, ya Pak Acin ya. Apalagi kalau ngomong, cuma ketemu aja, salaman aja saudara. Ini bahasa psikologi ya, sedikit musuh bocorin ilmu pengetahuannya. Kita itu udah sentuh orang aja, udah salamin orang, itu memberi energi yang besar. Coba Bapak Ibu ya, bapak-bapak yang jarang sekali peluk anaknya. Praktekan ya, nanti pulang peluk anakmu. Saya khawatir, jangan-jangan dia nangis loh. Karena dia tidak pernah dipeluk. Sentuhan itu saja, itu bermakna dalam. Lalu kita ketemu, salaman. Apa kabar? Kasih senyum terbaik. Wah itu aja udah sangat memberi energi baru. Nah itu komunitas yang bertumbuh. Mau jadi komunitas yang bertumbuh? Amin. Suka berkumpul? Amin. Tentu berkumpul bukan buat gosip, tapi berkumpul buat saling menguatkan satu sama lain. Nah yang ketiga saudara, komunitas yang bertumbuh itu adalah komunitas yang dikatakan dalam kesatuan, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Nah, kata sehati di sini homotumadon. Homotumadon itu artinya mereka itu sehati, satu. Tidak terpecah-pecah, mereka sehati. Nah, komunitas yang bertumbuh itu, gereja yang bertumbuh itu adalah komunitas, baik itu kelompok kecil, baik itu kelompok besar seperti ini, adalah komunitas yang humatomadon itu adalah kelompok yang satu. Ya. Saya itu saudara pikir-pikir gitu ya. Bagaimana caranya supaya komunitas itu bisa sehati? Karena memang tidak mudah. Setelah saya pikir-pikir sambil merenung-renung gitu ya. Nggak ketemu juga. Sampai akhirnya saya ketemu. Saya ketemu itu di keluarga. Ya. Misalnya satu keluarga anak 7 orang. 7 anak ini mereka itu suka ketemu, suka kumpul, suka makan bersama, ya kan? Padahal mereka ini udah keluarga masing-masing loh. Sering ketemu mereka. Kalau ada yang sakit mereka kunjungi, wah datang mereka. Kalau ada yang ulang tahun kayak kemarin Bu Martina itu ya, wah datang semua gitu kan. Wah kumpul mereka, selalu kumpul. Kalau ada yang sakit kumpul, ada yang sukacita kumpul, saling membantu. Itu 7 orang itu saling ya
bersatu, sehati mereka. Sekarang saya mau tanya, kenapa mereka bisa sehati? Oh, karena mereka baik hati. Kurang, jawabannya kurang. Itu orang bisa berubah. Kenapa? Karena ada simpul. Tahu simpul? Tahu simpul nggak? Kayak sapu lidi itu loh. Ya, ada simpulnya yang membuat mereka itu satu. Tahu nggak? Keluarga simpulnya siapa? Orang tua. Apalagi orang tua yang powerful. Orang tua yang powerful bilang anak-anaknya, "Hei, kumpul semua." Wah, iya, semua pada kumpul. Wah, nggak mau tahu dia orang tua yang punya powerful. Kumpul semua sini ya. Kumpul anak-anaknya semua. Itu orang tua yang punya powerful. Ya, Bapak Ibu yang belum powerful, jadilah papa mama yang powerful. Tapi jangan menjadi papa mama yang otoriter ya. Powerful dengan kasih. Amin. Sehingga ngomong sama anak-anak, kumpul ya. Kamu ya bantu ini bantu ini itu. Wah, semua nurut. Tapi kenapa bisa sehati ya? Karena ada simpul. Simpulnya orang tua. Suatu hari 7 orang ini saling gigit. Bukan gigit beneran, tapi mereka itu saling sikut, saling lawan, saling menjatuhkan. Kalau ada yang sakit mereka nggak pernah kunjungi. Kalau Imlek mereka nggak pernah datang. Kalau ada yang sukacita nggak datang, nggak mau datang. Kenapa? Karena papa mamanya sudah nggak ada. Sudah nggak ada simpul, nggak ada yang powerful. Nah, gereja ada simpulnya. Gereja bisa bersatu, sehati. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus itu bukan cuma nama ya, tapi benar-benar hadir dalam komunitas, baik itu Komsel juga ya, komunitas kecil itu. Ada Yesus di situ. Kalau ada Tuhan Yesus di situ, nggak ada ego lagi. Yang penting saya dihormati, buat dia semua, itu salah. Tapi kalau ada simpul, yang penting Tuhan Yesus. Amin. Yang penting Tuhan Yesus dimuliakan. Tidak apa-apa lah, saya ngalah, tidak apa-apa. Nah itu, kalau Tuhan Yesus hadir sebagai simpul. Kalau ada Yesus sebagai simpul dalam komunitas, kecil mau besar, tidak ada yang berani bikin kacau. Karena takut sama Tuhan Yesus. Karena dialah simpul di dalam komunitas. Nah, perhatikan, komunitas yang bertumbuh itu adalah komunitas yang sehati. Amin. Nah, saya masih 99 lagi. Berikutnya, saudara, komunitas yang bertumbuh itu adalah komunitas yang melakukan pelayanan kasih. Kita lihat ayat 45. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya. Jemaat mula-mula itu dari negara-negara yang kumpul di Yerusalem. Tadi saya sudah katakan, mereka kumpul di Yerusalem, ada dari Ethiopia, Elam, Irak, Iran, mana lagi? Wah, dari macam-macam negara datang merayakan Paskah, lalu Pentakosta. Lalu setelah itu mereka jadi Kristen. Jadi mereka memperpanjang waktu mereka. Kayak ibaratnya kalau turis asing itu memperpanjang visa mereka di negeri itu, di Yerusalem. Nah, habis duitnya, habis. Jadi waktu mereka ke situ, mereka mungkin bawa $300 ya, buat bertahan 2 minggu, 3 minggu, merayakan Paskah di situ sampai apa? Pentakosta. Jadi dia ziarah ke situ, dia bawa duit. Habis. Waktu mereka jadi Kristen, mereka nggak pulang cepat-cepat ke negerinya, mereka masih di situ, masih kumpul gitu kan, mereka belajar. Habis duitnya. Terus gimana hidupnya? Nah, ada orang-orang Kristen yang memperhatikan mereka. Mereka menjual ini itu, lalu kumpul, lalu bantu mereka. Lalu ada lagi orang janda-janda, ada orang-orang miskin, bukan karena mereka malas, bukan. Karena mereka dalam situasi tertentu mereka memang sulit, sukar, dan mereka perlu bantuan. Dan gereja, komunitas itu menolong, membantu, sehingga tidak ada yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada yang kekurangan dari mereka. Mereka saling mendukung, saling membantu. Nah, saya tidak akan berjelas mengenai hal ini karena semua minggu yang lalu sudah menjelaskan ini bagi kita, khotbah minggu lalu.
Yang nggak hadir minggu lalu kasihan deh lu ya. Ya, kita sudah belajar mengenai kemurahan hati. Murah hati, kebaikan. Dan gereja harus yang bertumbuh itu ya adalah gereja yang menunjukkan pelayanan kasih kepada orang lain. Kenapa kita harus membantu orang lain? Pertama, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar. Amin. Amin. Yang kedua, karena orang susah, orang miskin itu akan selalu ada. Tuhan Yesus berkata, orang miskin itu selalu ada padamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya melalui pelayanan kasih kita boleh memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan bagi mereka yang belum percaya. Nah, oleh sebab itu, mari kita menjadi jemaat yang suka melayani sesama, terutama mereka yang lemah, yang susah. Amin, saudara. Pelayanan kasih itu bukan nunggu kita kaya, nunggu kita sukses berkelimpahan baru bantu orang, enggak. Waktu kita susah pun kita masih bisa menolong orang lain. Nah, itu murid Kristus, itu komunitas yang bertumbuh. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Yang kelima, komunitas yang bertumbuh adalah komunitas yang bersaksi. Ayat 47 dikatakan, mereka disukai semua orang. Nah, mereka disukai semua orang. Kenapa disukai semua orang? Oh, ternyata karena mereka tambah kaya. Salah, enggak, bukan. Oh, karena penampilan mereka necis, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oh, salah, bukan karena itu. Kenapa mereka disukai semua orang dan akhirnya jumlah mereka makin tambah banyak? Karena komunitas itu adalah komunitas yang menjadi terang, menjadi saksi. Orang lihat, oh begitu ya komunitas Kristen ya. Kok mereka itu sehati ya? Oh mereka itu kok tahu mana yang benar, mana yang gak benar ya? Oh mereka itu suka berkumpul saling menguatkan ya? Oh mereka itu, waduh itu jadi apa? Menjadi sesuatu yang menyukakan hati orang lain. Orang kagum dengan mereka dan Tuhan menambah jumlah mereka. Ini kesaksian. Nah, saya mundur sedikit ke ayat 41. Banyak orang bertobat karena perkataan rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu memberitakan Injil dan banyak orang bertobat. Ini kesaksian yang kedua. Kesaksian pertama adalah melalui kehidupan kita. Komunitas kita yang baik, komunitas kita yang kompak, komunitas kita yang bersatu, komunitas kita yang belajar. Tapi juga melalui kesaksian kata-kata. Kita bersaksi, kita memberitakan Injil kepada orang lain. Orang lain mendengar dan percaya. Nah ini komunitas yang bertumbuh. Komunitas yang bertumbuh adalah komunitas yang bersaksi. Melalui kata-kata dan melalui perbuatan. Amin. Nah gereja kita harusnya begitu. Dan saya berdoa semoga kita semua, baik di sini ada anak-anakku semua yang muda-muda, maupun kita yang seumur, maupun yang lebih tua dari saya, dari Mukse ya. Mari kita menjadi komunitas yang bersaksi. Tidak hanya melayani, tapi juga bersaksi. Mari kita menjadi jemaat yang memberitakan Injil. Dan saya senang sekali di KU2, KU3 ini, hampir setiap minggu itu, hampir ya, enggak tiap minggu juga sih, kadang-kadang enggak, tapi hampir saudara, KU2, KU3 itu selalu ada orang baru. Amin. Berarti ada kesaksian loh, ada yang cerita, ada yang bawa temennya, itu kesaksian loh. Karena dia udah mengalami kasih Tuhan, dia bawa temennya, ayo kamu ke gereja. Bukan kamu bawa ke gereja, lihat hamba Tuhan saya ya, enggak gitu, bukan ya. Apalagi itu pendeta saya ganteng. Wish. Tahu-taunya dia datang mengecewakan, dia bilang. Ya kan? Semuanya kalau ngomong menggelegar, ya kan? Tertawanya itu loh. Aduh, itu menarik sekali katanya. Setelah dia keluar dia bilang, "Enggak." Ya, bukan karena itu Bapak Ibu, bukan karena pendeta, bukan, tapi karena Tuhan Yesus. Kita bawa dia kepada Tuhan. Amin. Nah, 35 tahun kita sudah lalui. Saya akhiri ini saudara dengan satu kisah di awal abad 20. Ada satu kalimat yang namanya The Underground Church. The Underground Church itu adalah gereja bawah tanah.
Gereja bawah tanah itu adalah gereja kecil-kecil. Kecil-kecil ya, tapi banyak sekali. Ribuan, bukan cuma ribuan, puluhan ribu. Kelompok kecil. Dan itu muncul pada awal abad ke-20 ketika revolusi budaya di Tiongkok. Ketika gereja ditekan, ditutup oleh pemerintah. Ditekan oleh pemerintah. Sehingga gereja, orang-orang percaya sulit sekali. Udah jumlahnya sedikit, nggak bisa mereka berkumpul, nggak bisa mereka komunitas, nggak bisa mereka belajar, nggak bisa mereka, tapi itu luar biasa ya. Muncullah underground church. Gereja yang kecil-kecil, cuma 5 orang, cuma 10 orang, diam-diam kalau kumpul, bisik-bisik ya. Ayo kita nyanyi. Kami gak kayak tadi ya. Wah, kita bebas ya Indonesia ini, puji Tuhan ya. Wah, suara gede nggak apa-apa. Tapi mereka underground church ditekan sama pemerintah, nggak bisa. Kebesaranmu, ada yang nggak tahan. Oh, ajaib. Nanti polisi datang. Diam. Ajaib Tuhan. Lalu, mari kita buka Alkitab. Alkitabnya cuma 1. Kenapa? Karena nggak boleh ditangkap nanti. Siapa kemarin yang giliran bawa Alkitab? Oh, saya. Itu. Sekarang giliran kamu ya. Waktu itu belum ada handphone seperti sekarang. Wah, gantian. Itu underground church. Tapi saudara tahu nggak? Underground church itu gereja kecil, sel-sel itu semakin ditekan pemerintah, semakin berkembang. Dan saudara tahu di Tiongkok sekarang itu gereja itu tangguh sekali. Gereja-gereja bawah tanah itu. Bukan benar-benar di bawah tanah, tapi gereja underground church itu, gereja sel itu berkembang luar biasa. Injil diberitakan, menjadi kesaksian. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, kita masih bebas ya. Kita nggak perlu underground church, nggak perlu sembunyi, nggak perlu nyanyi kecil-kecil suara. Kami enggak. Nanti kalau WL ajak nyanyi, suaranya besar ya. Amin. Jangan tunggu nanti ya, ada penganiayaan baru suaranya ya. Sekarang mumpung kita masih ada kesempatan, beritakan Injil. Amin. Sampaikan, saksikan, nikmati hidup di dalam Tuhan dalam kebebasan ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.